Tiba-tiba kau dituduh ijazahnya palsu. Berkeluar-keluar, gak usah kakek cincong, gak usah banyak bacot, tinggal tunjukkan saja secara fisik. Enak saja, kalian siapa? Maksa-maksa presiden untuk menunjukkan ijazahnya palsu. Bajuk saru, bejujak cara wong Cilacap. Kalau Anda menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, artinya Anda sudah tahu. Buktinya Anda mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu, berarti Anda sudah tahu bentuk fisik ijazahnya Pak Jokowi. Kalau sudah tahu, kenapa kemudian minta Pak Jokowi untuk menunjukkan? Nah iya, nah kalau belum tahu Pak Jokowi ijazahnya asli atau palsu, kenapa Anda lancang berani-beraninya menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu? Kalau Anda belum tahu, jangan berani-berani. Ada orang, misalkan ya, tiba-tiba datang ke saya, menuduh saya ijazahnya palsu. Mas, kamu ijazahnya palsu ya? Saya minta ini, tunjukkan ijazahmu sini. Saya ingin lihat ijazahmu asli atau palsu. Saya dengar-dengar ijazahmu palsu. Kalau Anda yang punya ijazah, tiba-tiba ada orang datang menanyakan dan meminta ijazahmu, ingin melihat ijazahmu. Kira-kira tanggapanmu seperti apa? Apakah kamu harus menunjukkan kepada orang-orang yang menuduh ijazahnya palsu? Apakah kamu harus memperlihatkan, mempertontonkan? Kalau Anda kemudian menuruti permintaan orang-orang untuk menunjukkan ijazahnya, untuk melihat ijazah fisiknya, Anda berarti orang goblok, orang bodoh. Ya apa haknya orang tiba-tiba datang minta agar ijazahnya ditunjukkan? Apa urusannya? Apakah saya wajib? Enggak. Loh, apa urusannya? Anda siapa? Sampean siapa? Buru-buru moro-moro minta agar saya menunjukkan ijazah, menunjukkan kepada kalian. Bertak tembiling bae untung, bajuk cara wong Banyumas kan bajuk saru. Itu kalau kita posisinya orang biasa ya, orang biasa. Itu pun tidak ada kewajiban. Kemudian kita harus menunjukkan, memperlihatkan ijazah saya asli atau palsu kepada orang yang menuduh ijazahku palsu. Apalagi sekali Pak Jokowi, mantan presiden 2 periode. Orang pertama di Indonesia selama 2 periode. Tiba-tiba kau dituduh ijazahnya palsu. Berkeluar-keluar, gak usah kakek cincong, gak usah banyak bacot, tinggal tunjukkan saja secara fisik. Enak saja, kalian siapa? Maksa-maksa presiden untuk menunjukkan ijazahnya palsu. Bajuk saru, bejujak cara wong Cilacap. Ya bejujak ya 11-12, kakangnya bajuk ya bejujak. Bajuknya kebangetan dengan bejujak gitu. Lah iya. Atau sama orang ingin datang ke rumahmu. Ini rumahmu ini pasti bukan milikmu nih. Ini milik orang lain, sertifikatnya palsu. Saya tidak percaya di rumahmu. Coba lihat sih sertifikatnya. Jadi kalau ada orang begitu datang ke tempat saya, tanya bidak tampiling dah. Saya nanya, apa sih urusanmu? Takon-takon mempersoalkan sertifikat rumahku. Apa sih urusanmu? Apa hakmu? Kepengen nonton ijazahku, nonton sertifikat rumah, tampiling itu siji kene. Begitu. Kalau orang Banyumas kan begitu bahasanya. Kecuali yang meminta ingin melihat itu adalah pihak yang punya urusan, punya kepentingan. Dengan kita, misalkan saya ngelamar pekerjaan kemana deh, ingin ngelamar jadi tentara misalkan, ingin ngelamar jadi anggota KPK misalkan. Kan ada syaratnya di situ, menunjukkan ijazah asli. Nah kalau KPK kemudian meminta agar saya menunjukkan ijazah aslinya untuk membuktikan apakah saya benar-benar lulusan kampus sebagaimana saya tulis di bio itu wajar itu. Saya harus menunjukkan untuk tidak berbohong. Lalu sampean orang jalanan, orang liar, orang kecewa politik, imbas residu kekalahan politik, tiba-tiba
menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu minta ditunjukin. Urusannya sampean apa dengan ijazahnya Pak Jokowi? Nggak ada urusan. Kalau Anda menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, artinya Anda sudah tahu. Buktinya Anda mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu, berarti Anda sudah tahu bentuk fisik ijazahnya Pak Jokowi. Kalau sudah tahu, kenapa kemudian minta Pak Jokowi untuk menunjukkan? Nah iya, nah kalau belum tahu Pak Jokowi ijazahnya asli atau palsu, kenapa Anda lancang berani-beraninya menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu? Kalau Anda belum tahu, jangan berani-berani gegabah. Karena itu jatuhnya fitnah, hoax, apalagi kepada seorang mantan presiden. Penjara taruhannya. Saksikan aja nih orang-orang yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, di Roy Suryo, Tifa, Nenek Tifa, terus apa lagi itu, Rismon, dan yang lain-lain. Anda akan mempertanggungjawabkan tuduhan kejimu, tuduhan fitnahmu kepada Pak Jokowi di penjara. Dan saya mendukung orang-orang toksik semacam ini, bikin gaduh negara, penjarakan semua Pak Polisi, biar negara ini tentram, aman dan damai. Lah ya, sampai UGM angkat bicara, SMA-nya Pak Jokowi angkat bicara, mengatakan bahwa ini jasanya Pak Jokowi asli. Kok masih tidak percaya? Loh, kemudian apalagi, siapa lagi yang harus ngomong agar kalian percaya? Ya, lembaga pemasyarakatan saya kira yang perlu ngomong agar kalian percaya jasanya Pak Jokowi itu asli atau palsu. Iya. Kepala lapas ini yang harus bicara, jebloskan mereka ke penjara, tunjukin satu-satu. Orang percaya bitin itu siji, bajuk sih. Menurut saya UGM pun sebenarnya tidak perlu untuk menunjukkan dokumen ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu, karena nggak ada urusan. Kecuali yang minta itu hakim, kecuali yang minta adalah lembaga yang berwenang yang memang harus ditujukan. Oh, ini orang-orang liar, orang-orang nggak ada urusan dengan Pak Jokowi kok. Minta jasanya Pak Jokowi asli palsu kemudian dituruti. Menurut saya itu sebenarnya sudah sangat berlebihan, sudah sangat lebih jawaban dari UGM, dari Pak Jokowi. Nah iya, baju kurang ajar. Ini saya kira motifnya bukan ingin mengetahui jasanya Pak Jokowi asli atau palsu. Enggak, bukan. Motifnya ingin bikin gaduh. Ingin merusak kepercayaan publik, ingin bikin geger bangsa dan negara agar negara ini ribut, kacau, sehingga kepemimpinannya Pak Prabowo Gibran terganggu. Saya kira itu motifnya, motif busuk, motif bikin gaduh politik. Maka tidak ada cara lain untuk menyelesaikan polemik ini. Tangkap semua itu penebar fitnah, penjarakan, kalau perlu ke Nusa Kambangan. Kalau perlu saya antar sama teman-teman ke Nusa Kambangan biar Roy Panci dan kawan-kawannya itu jerah itu. Barangkali ingin nyicipin bagaimana angkernya Nusa Kambangan, ingin nyebrang segaranakan keburunan tengah-tengah ya kena telem sisan pangan kletak mbaya. Susah gemes aku karo wong kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.